Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang siapa saja sih pemakai informasi akuntansi. Nah, agar menghasilkan keputusan yang tepat, terutama bagi manajer dalam hal laporan keuangan, maka dibutuhkan informasi akuntansi yang baik. Gimana sih kualitas informasi yang baik itu? Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Reka. Kita akan lanjut lagi materi tentang sistem informasi akuntansi. Nah, kali ini kita sudah berada di subtopik tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, sebelumnya kan kalian udah pernah belajar tentang siapa saja sih pemakai informasi akuntansi, ya. Nah, salah satunya adalah manajer di situ, ya, di pihak internal, dan juga jangan lupa ada pihak eksternalnya yang juga membutuhkan. Nah, agar menghasilkan keputusan yang baik, maka kualitas informasi akuntansinya pun juga harus baik ya. Oke, jadi di sini kakak sudah sampaikan ya, kakak sudah tulis di sini ada 7 poin yang bisa kita sama-sama pelajari ya. Ternyata ada 7 kurang lebih untuk karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya adik-adik ya. Yang pertama adalah relevan. Nah, relevan itu apa sih Kak? Oke, jadi yang dimaksud dengan relevan itu adalah sesuai kebutuhan. Nah, maksudnya gimana Kak? Oke, jadi relevan itu artinya metode akuntansi ataupun metode pencatatan yang digunakan oleh akuntan itu nantinya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya nggak terlalu detail-detail amat ya berarti nggak usah menggunakan metode pencatatan yang begitu belibet gitu kan. Nah, jadi harus sesuai kebutuhan saja ya metode pencatatannya. Dan juga nanti dari hasil pencatatan itu nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Oke? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat dipahami. Oh, udah paham dong. Yang dimaksud dengan dapat dipahami itu berarti adalah si pemakai informasi akuntansi harus bisa memahami apa yang dilaporkan oleh bagian keuangan ya. Jadi dapat dipahami itu berarti pemakai dapat memahami apa yang disajikan oleh akuntan atau oleh bagian keuangan. Nah, itu yang kedua ya. Paham kan? Oke. Nah, kemudian yang ketiga dapat diuji. Nah, jadi gini adik-adik. Laporan keuangan yang disajikan itu pasti akan diuji ya oleh pihak internal sendiri ataupun bisa juga oleh pihak eksternal ya. Nah, ketika diuji oleh pihak-pihak yang berbeda, ternyata hasilnya akan sama. Jadi, maksudnya adalah dapat diuji itu jika diuji oleh pihak lain, maka hasilnya akan sama. Itu. Hasilnya sama dengan apa yang diuji oleh pihak internal perusahaan. Jadi ketika misalkan pihak internal perusahaan merasa bahwa oh ini laporannya sudah oke, ya. Maka untuk pihak yang lain juga nanti ketika dia menguji laporan ini hasilnya juga akan sama. Oh, ternyata ini udah oke nih laporannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah netral. Nah, ini maksud netral itu berarti jangan sampai laporan keuangan nantinya informasi akuntansi yang sudah disusun itu memihak kepada salah satu kepentingan, apakah kepentingan pemerintah gitu kan, atau kepentingan masyarakat, atau kepentingan perusahaan sendiri. Jadi harus netral, atau mungkin kalau bahasa kitanya objektif begitulah ya. Jadi netral kita sebut tidak memihak, ya, tidak memihak kepentingan siapapun. Nah, itu ya, oke, itu yang disebut dengan netral. Nah, berikutnya ada juga tepat waktu. Yang dimaksud dengan tepat waktu itu artinya ketika manajemen membutuhkan data segera, maka laporan keuangan itu sudah siap. Ya, jadi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan ya. Waktu yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Jadi harus tepat waktu pelaporannya. Ya, kalau akhir periodenya disebutkan 31 Desember ya berarti laporan itu juga harus sudah siap 31 Desember. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian dapat dibandingkan. Apa sih Kak yang dimaksud dengan dapat dibandingkan? Nah, jadi yang dimaksud dengan dapat dibandingkan itu artinya laporan keuangan itu nantinya bisa dibandingkan setiap periode. Misalnya dibandingin tiap bulan, dibandingin tiap tahun, dibandingin tiap semester dan seterusnya. Gitu ya. Ya, dapat dibandingkan itu artinya bisa dibandingkan
bisa dibandingkan setiap periode. Nah, gitu. Jadi nantinya kita bisa ngebandingin, oh bulan lalu keuntungannya sekian juta, kalau bulan sekarang sekian juta. Nah, itu yang dimaksud dengan dapat dibandingkan. Artinya tiap periode itu ternyata ada data-data yang bisa dibandingkan di laporan keuangan ataupun di informasi akuntansi yang disajikan. Nah, yang terakhir adalah lengkap. Ya, tentu lengkap ini dalam hal laporannya ya. Jadi, laporannya ataupun informasi akuntansinya harus lengkap ya. Informasi akuntansi disajikan atau dilaporkan secara lengkap. Nah, jadinya jangan sampai ada laporan yang ketinggalan, gitu kan? Oh, laporan laba ruginya misalnya nggak ada. Nah, itu berarti nggak lengkap, oke? Jadi, itu yang dimaksud dengan lengkap. Jadi, semua laporannya, semua informasi itu harus sudah ada, begitu kan? Nah, itu dia adik-adik berkaitan dengan karakteristik kualitas informasi akuntansi agar manajer ataupun pihak yang membutuhkan ya dari laporan akuntansi ini nantinya bisa mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ternyata gampang kan? Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.